Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita boleh berjumpa pada saat ini, di mana saat ini kita akan kembali berdiskusi mengenai pelajaran cornerstone kita. Adapun judul kita pada pertemuan kali ini adalah Nah, teman-teman, ayat inti kita pada pekan hari ini terdapat di dalam Baik teman-teman, untuk membuka kegiatan kita pada saat ini, kita akan berdoa. Doa akan disampaikan, dilayangkan oleh saudara Samuel. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih berkat-Mu pada sahabat yang indah hari ini. Kami akan berdiskusi sedikit tentang cornerstone kelas kami, kiranya memberkati diskusi kami agar menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang saya berdoa, amin. Amin. Baik teman-teman, kita kedatangan teman pada saat ini. Kita boleh kenalan. Yang pertama namanya adalah, Kenalkan, nama saya Angelo. dan Perkenalan, nama saya Matius. Oke, Matius dan Angelo, Samuel dan juga saya Pendeta Muda Ringga. Saat ini teman-teman, kita telah belajar di mana judul kita adalah bersiap untuk besok hari ini. Maksudnya apa ya? Kalau kita membaca pelajaran kita di mana fokus utamanya adalah Markus pasal yang ke-13, di mana di sana bercerita mengenai bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan. Bagaimana ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, kita melihat di dalam pelajaran ini, pelajaran cornerstone kita, bahwa Yesus pada saat itu duduk, kemudian dia berkata kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Itu kepada siapa? Yohanes, Markus. Siapa? Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Andreas. Nah, 4 orang ini diajak Tuhan, dan orang ini adalah bisa dikatakan murid yang paling dekat kepada Tuhan. Nah, pada saat ini akhirnya Yesus itu berbicara kepada mereka, "Hei, engkau jangan ngantuk, engkau harus berjaga-jaga." Nah, di sana salah satu Tuhan Yesus katakan adalah ketika Yesus datang, maka akan ada tanda-tanda. Nah, tetapi menurut kalian nih, kedatangan Yesus itu seperti apa? Ada yang mau jawab? Oke, kalau di Alkitab itu dikatakan salah satunya kedatangan Yesus itu sama seperti kilat. Jadi dari semua orang itu akan melihat kedatangan Yesus. Jadi kedatangan Yesus itu seperti kilat yang memancar ya. Ya. Dari timur ke barat semua mata bisa melihat. Ya. Oke, Angelo. Ada yang lain kira-kira? Menurutku kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Dia datang itu diam-diam dan orang itu tidak akan tahu dia datang. Oh, kedatangan Yesus itu seperti pencuri ya. Jadi kalau dikatakan di sana, dikatakan juga bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat tidak ada yang tahu, anak pun tidak ada yang tahu. Hanya siapa yang tahu? Hanya Allah sendiri yang tahu. Iya, hanya Bapa yang tahu ya kan. Nah, itulah pelajaran kita bahwa Yesus itu seperti pencuri, datangannya kita tidak tahu. Maka kita dituntut untuk apa? Berjaga-jaga, waspada. Ingat bahwa Yosua juga dikatakan dia diberikan petunjuk kepada Tuhan seperti itu, untuk selalu berjaga-jaga ketika dia menjadi pemimpin di bangsa Israel. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain dari kalian. Dari aku ini mungkin ya, jika kita tahu Yesus akan datang besok itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa membantu untuk mengetahui jawaban ini. Ada nggak? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau seandainya Yesus besok datang, apa yang harus kita lakukan? Baik. Sebenarnya kalau kedatangan Yesus itu kan
tidak ada yang tahu kapan. Tadi dibilang saudara Matius, kedatangan Yesus itu seperti pencuri, artinya nggak ada yang tahu kapan pencuri itu datang. Tetapi kalau pertanyaannya, misal Yesus itu datang besok, ya, artinya kita udah tahu kalau Yesus datang besok. Kita sebagai manusia pasti akan menyiapkan diri kita tuh, dari yang awalnya kita melakukan kebiasaan yang tidak baik, kita akan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat agar diterima oleh Yesus, seperti kebaikan. Artinya kita pasti akan bertobat, saya pasti akan bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan di esok hari itu. Ya. Kalau Matius ada tambahan? Kalau saya sendiri itu secara pribadi mungkin karena Yesus itu adalah seorang raja yang kita sembah selama ini, raja yang kita puja, raja yang kita layani. Saya sebagai umat manusia itu jika tahu Yesus akan datang besok, saya akan mengabarkan kepada orang-orang banyak. Mengabarkan ya. Mengabarkan. Oke, kalau Angelo tadi bertobat, ya kan? Kalau Matius tadi mengabarkan. Kalau saya juga, kalau seandainya tahu kayak gitu, semua harta benda itu udah nggak berharga lagi. Mungkin saya kasih ke orang-orang, ya kan? Kalaupun bisa, ya seperti dulu pada tahun berapa? Iya, sebelum 1844 ya kan? Di sana dikatakan bahwa orang-orang pada saat itu tahu ketika William Miller, ya kan? Pada saat itu menulis, terus nubuatan di situ dikatakan, oh Yesus itu akan datang pada tahun 1843. Ternyata tidak datang, dan akhirnya kekecewaan yang akhirnya ya kekecewaan besar akhirnya jadi bagian mereka. Dan begitu pula kalau seandainya kita tahu besok Yesus datang, iya kalau besok datang. Nah, kemudian teman-teman, berdasarkan pelajaran kita, ya kan, berarti di sana kita kan disuruh untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Nah, di situ pertanyaannya adalah apa sih bedanya menunggu dan berjaga-jaga? Kalau menunggu apa, kalau berjaga-jaga apa? Mungkin Samuel tahu apa menunggu, Samuel? Kalau menunggu itu menurutku itu kita tuh tidak ada persiapan apapun, kita hanya menunggu datang ya datang aja, kita nggak ada persiapan kita berbuat kebaikan untuk memenuhi suatu yang diinginkan Tuhan, dan kita hanya melakukan hal biasa terus hingga Yesus itu datang, kita tidak mendapatkan imbalan apapun. Oke, kalau Matius, menurutmu gimana bedanya menunggu dan berjaga-jaga? Menurut saya itu menunggu itu seperti yang Sam bilang ya, kita tidak mempersiapkan atau kita tidak ada perlengkapan apapun untuk menunggu seseorang yang kita tunggu gitu loh. Kalau berjaga-jaga itu kita sudah ada persiapan dalam diri kita sendiri gitu. Oke. Kalau Angelo? Kalau saya menunggu ya sedikit-sedikit mirip dengan Matius dan Samuel. Cuman dalam pikiran saya menunggu itu bisa relatif ya, bisa kondisional juga. Kalau dibilang nggak ada persiapan itu juga nggak bisa dibilang nggak ada persiapan. Soalnya sebagian orang ketika dia menunggu sesuatu atau menanti sesuatu, biasanya mereka juga akan menyiapkan sesuatu juga, tapi tidak semua orang. Sedangkan kalau untuk berjaga-jaga atau bersiap-siap itu sudah pasti dari namanya saja sudah bersiap-siap, berjaga-jaga. Pasti seperti prepare, menyiapkan apa yang dia perlukan untuk apa yang ia nantikan itu, begitu. Terus pertanyaannya, lebih baik menunggu kedatangan Yesus atau berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan? Berjaga-jaga ya. Pastinya berjaga-jaga. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi dari semuanya itu yang perlu kita imani adalah bahwa salah satu kebenaran yang menggembirakan dalam firman Tuhan adalah Yesus pasti akan datang. Segera. Itu adalah sukacita yang akan kita nantikan. Karena apa? Kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Sedangkan Yesus datang untuk menjemput kita umatnya. Itulah pelajaran kita teman-teman pada saat ini. Kita akan tutup dengan doa. Kita minta Saudara Angelo pimpin kita dalam doa. Baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur karena Engkau masih berkati kami ya Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam diskusi Cornerstone pada hari ini. Pada sini Tuhan kami sudah belajar bagaimana kami harus bersiap-siap, kami harus menunggu, kami harus berjaga-jaga akan kedatangan Yesus ya Tuhan.
Biarlah kami boleh mengabarkan kepada saudara kami, teman-teman kami, bahwa orang-orang di sekitar kami, kedatangan Yesus itu sudah tidak lama lagi ya Tuhan. Dan kami boleh bersiap-siap sehingga ketika Tuhan datang nanti tidak hanya kami sendiri atau bahkan orang di sekitar kami saja, tetapi semua orang yang sudah mengenal Yesus biarlah boleh bersama-sama dibawa ke surga ya Tuhan. Terima kasih sudah memimpin kami sepanjang diskusi ini. Kami berserah hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Yesus selamat kami dan yang sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Amin. Amin. Baik teman-teman, sampai bertemu di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.